Pernah kepikiran nggak sih, ada yang agak aneh dengan hidup kita zaman sekarang? Kayaknya makin banyak aja dari kita yang ngerasa capek terus, cemas terus, tapi seringnya nggak tahu juga kenapa. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng fenomena ini buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa ya rasanya susah banget buat benar-benar santai? Walaupun kita tahu secara logika harusnya semua baik-baik aja, tapi kok kayak ada rasa gelisah yang nempel terus di belakang kepala. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua yang akan kita bahas. Dan ini nih paradoks yang mungkin relate banget buat banyak dari kita. Dari luar kita kelihatan oke, kita senyum, kita kerja, kita produktif. Tapi di dalam, apalagi pas malam, pas udah sepi, rasanya tuh kacau. Badan tegang, pikiran muter terus nggak mau berhenti, dan rasa cemas itu tiba-tiba aja muncul. Kalau perasaan ini nggak hilang-hilang, ujung-ujungnya kita mikir kayak gini kan, kita mulai nyalahin diri sendiri. Mungkin aku lemah, mungkin aku rusak, kok nggak bisa ngendaliin pikiran sendiri. Ini jebakan yang umum banget, merasa seolah ini semua adalah kegagalan kita pribadi. Sekarang coba deh, kita geser sudut pandangnya 180 derajat. Gimana kalau semua ini sama sekali bukan tentang salah kita? Gimana kalau apa yang kita rasain ini sebenarnya adalah reaksi tubuh yang wajar banget, sebuah respons biologis murni terhadap dunia kita yang sekarang? Nah, untuk ngerti ini, kita perlu jadi mekanik buat tubuh kita sendiri. Yuk kita kenalan sama pemain utamanya, sistem saraf. Anggap aja ini kayak sistem alarm di dalam tubuh yang non-stop kerja, nentuin kita lagi aman atau lagi dalam bahaya. Lebih dalam lagi, kita ngomongin sistem saraf otonom. Ini tuh kayak autopilot di tubuh kita. Dia kerja di belakang layar, ngatur detak jantung, napas, semuanya otomatis. Dia terus-menerus nge-scan lingkungan dan cuma nentuin dua hal. Aku aman atau aku dalam bahaya. Semuanya tanpa kita sadari. Sistem ini pada dasarnya punya dua saklar utama. Ada mode aman, ini kondisi ideal kita. Tenang, rileks, pencernaan lancar, tidur juga nyenyak. Terus ada mode siaga atau yang sering disebut mode lawan atau lari. Nah, di mode ini, tubuh jadi tegang, kita cemas, dan pikiran rasanya lari kencang. Ini adalah mode untuk bertahan hidup. Jadi, pertanyaannya, apa yang bikin alarm internal kita ini kayaknya nyala terus di zaman sekarang? Apa sih harimau yang kita hadapi tiap hari yang bikin kita nggak pernah benar-benar ngerasa aman? Ini dia inti masalahnya. Sistem saraf kita itu kan didesain buat menghadapi ancaman fisik, kayak dikejar harimau. Ancamannya nyata, tapi singkat. Nah, masalahnya, hidup modern itu memicu respon yang sama persis, tapi buat ancaman yang nggak kelihatan dan nggak pernah benar-benar pergi. Harimau modern kita ya ini, tekanan-tekanan kecil tapi non-stop. Khawatir soal tagihan, drama dalam hubungan, dibombardir informasi di sosmed, atau tuntutan dari keluarga yang nggak ada habisnya. Buat sistem saraf kita, ini semua tuh dibaca sebagai ancaman. Makanya, tubuh kita terus-terusan ada di mode siaga. Terus, apa jadinya kalau sistem alarm ini nggak pernah benar-benar mati? Pelan-pelan, tapi pasti, tubuh kita mulai ngasih sinyal. Dia mulai ngomong ke kita lewat berbagai gejala fisik dan mental. Dan proses ini biasanya ada polanya loh, nggak langsung jedar gitu aja. Biasanya mulainya dari tanda-tanda yang halus banget, yang terus nanjak jadi gejala yang lebih jelas, dan akhirnya bisa muncul jadi rasa sakit fisik yang beneran nyata. Nah, coba lihat progresi di slide ini. Awalnya mungkin cuma susah tidur, atau ngerasa nggak bisa rileks. Terus pikiran jadi gampang overthinking, emosi jadi lebih sensitif. Puncaknya muncul gejala fisik, sakit punggung, dada sesak. Dan yang paling bikin bingung apa? Pas kita ke dokter, cek ini itu, hasilnya seringkali normal semua. Kok bisa? Disinilah kita sampai ke bagian paling penting. Kita akan coba memprogram ulang cara kita melihat semua pengalaman ini. Bukan sebagai tanda kita ini rusak, tapi sebagai tanda kalau kita ini cuma sangat-sangat lelah. Ini kebenaran yang sering banget kita lupain. Kita nggak bisa sekedar ayo semangat atau positive thinking buat keluar dari sini. Kenapa? Soalnya ini bukan lagi masalah pikiran. Ini masalah sistem saraf yang secara fisik udah kehabisan bensin. Jadi kunci sembuhnya itu sebetulnya simple. Bukan dengan maksa pikiran kita, tapi dengan menciptakan kondisi di mana sistem saraf kita akhirnya dapat sinyal, oke, bahayanya udah lewat, kamu aman sekarang. Kuncinya itu rasa aman, bukan paksaan. Saya mau Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Semua gejala yang Anda rasain, cemas, overthinking, sakit yang gak jelas, itu semua bukan bukti kalau ada yang salah sama diri Anda. Itu adalah bukti bahwa tubuh Anda sudah berjuang terlalu keras untuk waktu yang terlalu lama.
Dan ternyata kondisi ini ada namanya loh, namanya kelelahan sistem saraf. Ini istilah nyata untuk pengalaman yang sangat nyata. Dengan adanya nama ini, apa yang tadinya terasa kayak masalah pribadi yang aneh, sekarang jadi kondisi biologis yang jelas dan bisa kita pahami. Jadi, yuk kita coba berhenti berperang sama diri sendiri. Alih-alih ngelihat cemas sebagai musuh, coba lihat itu sebagai sinyal. Sinyal dari tubuh yang dengan caranya sendiri bilang, aku butuh istirahat, aku butuh merasa aman. Itu tanda perjuangan, bukan tanda kegagalan. Memahami semua ini adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Tapi, seringkali ada sebuah pola tersembunyi yang tanpa sadar bikin kita muter-muter terus di siklus yang sama. Pola inilah yang bikin hidup rasanya makin berat, padahal kita sebetulnya cuma terjebak di siklus biologis. Dan memahami pola ini seringkali adalah awal dari pemulihan yang sejati. Nah, itulah yang akan kita bongkar di pembahasan berikutnya.